Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan dan membandingkan pecahan. Yang pertama, kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan berpenyebut sama dengan menggunakan garis bilangan. Lihat garis yang pertama. Garis bilangan ini mempunyai penyebut 4. Semua penyebutnya adalah 4. Yang perlu kalian lakukan hanya mengurutkan bilangan pembilangnya. Kita mulai dari angka 0, di sini 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Kenapa Ibu lingkari 4/4 ini? Karena 4/4 ini kalian bisa jadikan 1. Kenapa bisa menjadi 1? Karena 4 dibagi 4 adalah 1. Jadi Kak, jika penyebut dan pembilangnya sama, itu nilainya adalah 1. Atau kita bisa menyebutnya sebagai bilangan yang utuh. Untuk contoh soal yang pertama, lihat garis bilangan yang kedua ini. Di sini penyebutnya adalah 6. 6, 6, 6. Semuanya 6. Yang perlu kakak lakukan hanya mengurutkan pembilangnya saja. Nah, di sini ada 0, 1/6, selanjutnya adalah 2/6, lalu 3/6, 4/6, 5/6, 1. 1 berasal dari 6/6, sama dengan 1. 6/6, lalu 7/6, 8/6, 9/6. Mudah bukan? Selanjutnya, untuk garis bilangan yang ketiga, kita mulai dari angka 0. Semua penyebutnya adalah 5. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5 sama dengan 1. Selanjutnya 6/5, 7/5, 8/5, 9/5. Kakak, ketika ada garis bilangan seperti ini, semakin ke kanan, maka nilainya adalah semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya akan menjadi semakin kecil. Jadi, jika ditanya 1/5 dan 3/5, mana yang lebih kecil? 1/5. Mana yang lebih besar di antara 2/5 dan 4/5? Yang lebih besar adalah 4/5. Seperti itu. Selanjutnya, mengurutkan pecahan berpenyebut yang berbeda. Caranya sedikit berbeda dengan yang berpenyebut sama. Untuk soal yang pertama, ada 1/4, 2/3, dan 1/2. Bagaimana caranya? Cara yang harus kalian lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Adalah kalian harus mengalihkan semua penyebut ini. 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24. Kita pindahkan 24 ke sini. Oke. Jadi semua penyebutnya 24. Lalu 24 ini, untuk mendapatkan angka 6 yang ini, Ibu ini 6 dari mana? Caranya adalah 24 ini kalian bagi ke bawah. Dibagi 4 dikali 1. Maka hasilnya adalah 6. 24 dibagi 4, 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Selanjutnya, 24 dibagi 3, 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Selanjutnya, 24 dibagi 2, hasilnya 12. 12 dikali 1 sama dengan 12. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ini adalah urutan yang pertama, 6/24 mewakili 1/4. Urutan kedua adalah 12/24. Urutan yang ketiga adalah 16/24. Maka kesimpulannya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi 1/4
Lalu yang kedua adalah ini, 1/2. Yang ketiga adalah ini, yang ketiga adalah 2/3. Contoh selanjutnya. Untuk soal yang kedua ada 3/4, 1/2, 1/5. Kalian samakan penyebutnya dengan mengalihkan semua penyebutnya. 5 dikali 2 dikali 4. Hasilnya adalah 40. Lalu kita pindahkan 40 ke sini. Lalu 40 dibagi 4, 10. 10 dikali 3, 30. 40 dibagi 2, 20. Kali 1, 20. 40 dibagi 5, 8. 8 dikali 1, 8. Jadi urutannya adalah 8/40. Sama yang merupakan ini 1/5. Lalu 20/40 merupakan ini 1/2. Lalu 30/40 merupakan 3/4. Maka akan didapatkan hasil urutan yang seperti ini. Oke, semoga kakak bisa mengerjakannya karena ini mudah sebenarnya. Oke, yang perlu kalian ingat adalah seperti ini. Ingat, bagi ke bawah. Oke, bagi ke bawah dikali ke atas. Bagi ke bawah kali ke atas. Bagi ke bawah kali ke atas. Lalu urutkan dari bilangan yang paling kecil seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan berpenyebut sama. Lihat lambang seperti ini. Ini adalah lambang yang lebih besar. Ini adalah lambang untuk bilangan yang lebih kecil, dan ini untuk sama dengan. Bagaimana cara mudah untuk mengingatnya? Lihat lambang lebih besar ini. Kita tarik garis di sebelah kiri, maka akan membentuk huruf B. B berarti kakak bisa mengingatnya dari besar. Selanjutnya, lambang kecil seperti ini, lebih kecil, kakak bisa menarik garis di sebelah kiri, maka akan membentuk huruf K. Dan ini melambangkan kecil, lebih kecil. Kita masuk ke contoh soalnya. Seperti ini. Bagaimana caranya jika penyebutnya sama? Sangat mudah. Jika penyebutnya sama, kalian hanya perlu fokus kepada pembilangnya. Pembilangnya lebih besarkah atau lebih kecil? Coba kita lihat soal yang di sebelah kiri. 1/5 dan 3/5. 1/5 lebih kecil atau lebih besar? Lihat, kita abaikan terlebih dahulu penyebutnya karena penyebutnya sama. Lalu fokus ke pembilangnya. Pembilangnya ada 1, 3. 1 lebih besar atau lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah lebih kecil. Betul, ini adalah lebih kecil. 1/5 lebih kecil dari 3/5. Selanjutnya, 5/7 dan 3/7. Lihat angka 5 ini. Karena penyebutnya sudah sama, kita fokus ke pembilangnya. 5 lebih kecil atau lebih besar dari 3? Jawabannya, ya, tentu saja, lebih besar. Selanjutnya, lihat 4/6 dan 4/6. Angkanya sama bukan? So, hasilnya adalah sama dengan. Selanjutnya, 14/20 dan 17/20. Penyebutnya sama. So, kita lihat ke pembilangnya. 14 dan 17. Lebih kecil atau lebih besar? That's great. Jawabannya adalah lebih kecil. Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan membandingkan pecahan berpenyebut beda. Masih sama dengan lambang seperti ini, lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Caranya adalah dikali silang. Oke, dikali silang. Perkaliannya dari bawah ke atas, seperti ini, dari bawah ke atas. Coba kita lihat. 6
oke, yang di bawah, dikali 3 sama dengan 18. Lalu 4 dikali 1 sama dengan 4. So, 4 sama 18. Apakah 4 lebih kecil atau lebih besar? Jawabannya adalah, kita lihat di sini. 4 dan 8 tentu saja 4 lebih kecil. Jawabannya jadi adalah lebih kecil. Selanjutnya. Oke, untuk contoh selanjutnya. Coba kita lihat 4/5 dan 3/7. Mana yang lebih besar? Kita kalikan. Lihat di sini. 5 dikali 3 sama dengan 15. 7 dikali 4 sama dengan 28. 28 dan 15 mana yang lebih besar? Hasilnya adalah, ya tentu saja 28 adalah lebih besar daripada 15. Jadi kita mempunyai hasil yang seperti ini. Oke teman-teman, semoga pelajaran kali ini membawa manfaat untuk kalian di kemudian hari. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.